Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah, dalam pertemuan kali ini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Mas Fuatin dan teman saya Sofiatul Fitria dan teman saya lagi Muhammad Hasbi Asideki akan mempresentasikan materi tentang strategi pergerakan dakwah. Strategi pergerakan dakwah dalam materi ini dibagi menjadi dua subbab, yaitu strategi pergerakan dakwah secara struktural dan strategi pergerakan dakwah secara kultural. Nah, masuk kepada pengertian dakwah tersendiri, yaitu seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya bahwa dakwah ini adalah kegiatan mengajak, menyeru, memanggil semua orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan garis akidah, syariat, dan akhlak Islam. Masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu strategi dakwah secara struktural. Kalau kita lihat dari katanya, struktur ini berarti terstruktur atau terorganisir. Berarti dakwah secara struktural ini yaitu memanfaatkan kekuasaan, kemudian jabatan dari seorang dai atau mad'u. Jika kita lihat dari pengertiannya secara rinci, dakwah struktural ini yaitu seluruh aktivitas yang dilakukan oleh negara atau pemerintah dalam membangun masyarakatnya sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW dalam bingkai amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Sofi. Nah, dalam slide selanjutnya, sistem struktural dalam dakwah ini juga disebut sebagai pendekatan top-down karena aktivitas dakwahnya ini yang terstruktur, terlembaga, dan terorganisir dan juga menggunakan power, kekuasaan, dan kewenangan untuk mencapai tujuan dakwah. Selanjutnya yaitu strategi pergerakan dakwah struktural. Nah, dakwah dalam pendekatan struktural ini dipahami sebagai strategi untuk mengajak seseorang, masyarakat, bahkan sebuah institusi yang bisa kita sebut juga sebagai mad'u untuk menerima Islam berdasarkan tingkat status sosialnya yang bisa dilihat berdasarkan ekonomi dan pendidikan. Nah, sebagai contoh, dalam suatu institusi, seorang dai akan membidik mereka yang mempunyai pengaruh atau kedudukan terhormat. Nah, harapan dai ini adalah bahwa jika mereka menerima Islam, maka para pengikut atau orang terdekatnya juga akan segera mengikutinya untuk menerima Islam. Selanjutnya yaitu konsep dakwah struktural. Pembahasan tentang dakwah struktural haruslah dimulai dengan perbincangan hubungan antara agama dengan negara. Karena pada hakikatnya negara adalah suatu wadah di mana manusia berkarya sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan dakwah struktural ini dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 41 yang dimana ayat ini memberikan penjelasan tentang tugas mereka yang diberikan amanah kekuasaan. Mereka diamanahkan untuk memimpin dengan perilaku yang mulia, yaitu mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan melaksanakan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Dalam upaya menyukseskan dakwah struktural ini, haruslah dimulai dari pemilihan para pemimpin yang beriman dan bertakwa. Pemilihan ini sesuai dengan undang-undang sebuah negara yang lazimnya dipilih oleh anggota parlemen atau dipilih secara langsung oleh masyarakat. Negara Madinah misalnya, yang didirikan dan dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW merupakan contoh dakwah struktural yang terbaik. Nabi menerima wahyu dari Allah untuk menetapkan hukum, mengurus, serta mengatur berbagai urusan untuk keberhasilan umat berdasarkan wahyu maupun kebijakan Nabi. Selanjutnya yaitu keutamaan dakwah struktural. Nah, dakwah struktural merupakan gerakan dakwah yang berada dalam kekuasaan. Aktivis dakwah struktural yang bergerak mendakwahkan ajaran Islam dengan memanfaatkan struktur sosial, politik maupun ekonomi yang ada dengan memasukkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
negara dipandang sebagai alat dakwah yang paling strategis. Nah, itu tadi pembahasan dari materi yang pertama, yaitu pergerakan dakwah secara struktural, yang meliputi pengertian, strategi, konsep, upaya, dan keutamaan yang sudah disampaikan oleh Saudari Sofi. Kemudian masuk ke dalam pembahasan materi yang kedua, yaitu strategi pergerakan dakwah secara kultural. Jika dilihat dari katanya sendiri, kultural berarti budaya, maka jika dikaitkan dengan kata dakwah atau menjadi dakwah kultural, yakni dakwah yang menanamkan nilai-nilai Islam dalam seluruh dimensi kehidupan masyarakat, karena memperhatikan potensi dan kecenderungan masyarakat ini sebagai makhluk yang tidak pernah luput dari kebudayaan atau tradisi. Nah, jadi secara garis besarnya, dakwah kultural ini yaitu langsung masuk kepada kebudayaan-kebudayaan tradisi masyarakat di sana. Nah, poin-poin selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Hasbi. Baik teman-teman, jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi atas apa yang sudah dijelaskan. Dakwah kultural di satu sisi mempunyai prinsip yang lebih menekankan pendekatan Islami, yakni salah satu pendekatan yang berusaha meninjau kembali kaitan doktrinal formal antara Islam dan juga politik atau Islam serta negara. Antara pemikiran dakwah yang berkembang sekarang dengan realitas, ada suatu kesenjangan yang perlu dijembatani. Yang pertama, kesenjangan yang berasal dari cara memberikan pengertian dakwah yang mempengaruhi tradisi dakwah selama ini. Yang kedua, kesenjangan yang dijembatani tidak hanya kerangka keilmuan tentang dakwah yang mampu memberikan penjelasan tentang dakwah Islam, yang merupakan kesenjangan antara teori dan juga praktek. Dan poin yang selanjutnya yakni strategi pergerakan dakwah kultural. Menurut Asmuni Syukir, strategi dakwah sama artinya dengan metode, siasat, maupun taktik dakwah. Strategi dakwah adalah cara-cara yang digunakan oleh seorang mubalik atau komunikator untuk mencapai tujuan tertentu atas dasar hikmah dan juga kasih sayang. Dengan kata lain, strategi dakwah harus bertumpu pada suatu pandangan yang menempatkan penghargaan yang mulia atas diri manusia itu sendiri. Bentuk-bentuk strategi dakwah kultural. Yang pertama, dakwah harus dimulai dengan mencari kebutuhan masyarakat. Kebutuhan yang dimaksud bukan hanya sekedar yang secara objektif, yang memang memerlukan pemenuhan, tetapi juga kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat setempat yang perlu mendapatkan perhatian. Dan yang kedua, dakwah dilakukan secara terpadu dengan pengertian bahwa berbagai aspek kebutuhan masyarakat melibatkan berbagai unsur yang ada dalam masyarakat, dan penyelenggaraan program dakwah itu sendiri merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan. Sedangkan yang ketiga, dakwah dilakukan dengan pendekatan partisipasi dari bawah. Maksudnya bahwa ide yang ditawarkan mendapatkan kesepakatan masyarakat atau mendapatkan ide masyarakat itu sendiri. Yang keempat, dakwah dilaksanakan melalui proses sistematika pemecahan masalah. Artinya, program dakwah yang dilakukan oleh masyarakat sejauh mungkin diproses menurut langkah-langkah pemecahan masalah. Dengan demikian, masyarakat dididik untuk bekerja sama, berencana, efisien, dan mempunyai tujuan yang jelas. Yang kelima, dakwah memanfaatkan teknologi yang sesuai dengan tepat guna. Maksudnya adalah memasukkan teknologi dalam pengertian perangkat lunak maupun perangkat keras. Yang ditawarkan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang mudah dijangkau oleh pengetahuan dan juga keterampilan masyarakat itu juga. Yang keenam, program dakwah dilaksanakan melalui tenaga dai yang bertindak sebagai motivator, baik dilakukan oleh tenaga terlatih dari lembaga atau organisasi masyarakat maupun di luar daerah yang adaptif. Dan yang terakhir, yang ketujuh, program dakwah tersebut didasarkan atas asas swadaya dan juga kerjasama masyarakat. Dimaksudkan bahwa pelaksanaan program dakwah harus berangkat dari kemauan diri sendiri maupun kerjasama dari potensi-potensi yang ada dengan orang-orang itu sendiri. Dengan demikian, setiap bantuan dari pihak luar hanya dianggap sebagai pelengkap dan juga kemauan serta potensi yang sudah ada. Dan untuk poin yang terakhir yakni konsep dakwah kultural. Konsep dakwah kultural yang dilakukan oleh para ulama
di awal-awal masuknya Islam ke wilayah Nusantara ini adalah membiarkan budaya atau adat setempat tetap berjalan seperti sebelum Islam datang. Malah menggunakan adat budaya tersebut sebagai sarana untuk lebih memberikan nuansa Islami di dalamnya. Kehadiran aroma Islami pada budaya setempat tersebut sebagai pencerminan bahwa berlangsung suatu proses dakwah kultural pada masyarakat, dan hal itu terus berlangsung sampai saat ini. Dakwah kultural teraplikasikan dalam masyarakat dan juga dapat terlihat pada dakwah melalui kesenian. Nah, itu tadi pembahasan dari materi yang kedua, yaitu strategi pergerakan dakwah secara kultural, yang meliputi pengertian, konsep, prinsip, dan juga bentuk-bentuk dari strategi dakwah kultural. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi kali ini yaitu sebagai bentuk untuk mewujudkan pencapaian syariat Islam mutlak dibutuhkan upaya dakwah yang mencakup semua aspek kehidupan seperti aspek politik, sosial budaya, ekonomi, yang semuanya tidak bisa terputuskan dan saling berketerkaitan. Nah, di sini dakwah struktural adalah gerakan dakwah yang berada dalam kekuasaan. Aktivis dakwah ini memanfaatkan struktur sosial, politik, maupun ekonomi sebagai alat untuk menyebarkan ajaran Islam. Jadi dalam teori ini, negara dipandang sebagai alat yang paling strategis untuk berdakwah. Untuk dakwah kultural, yaitu dakwah yang menanamkan nilai-nilai Islam dalam seluruh dimensi kehidupannya, dengan memperhatikan potensi dan kecenderungan manusia sebagai makhluk yang memiliki budaya. Nah, dakwah kultural ini melibatkan kajian antardisiplin, ilmu dalam rangka memberdayakan masyarakat. Aktivitas dakwah kultural ini meliputi aspek kehidupan, baik yang menyangkut aspek sosial, pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan alam sekitar lainnya. Nah, keberhasilan dakwah kultural ini ditandai dengan teraktualisasikan dan terfungsikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat. Cukup dari kami pembahasan tentang strategi dakwah struktural dan kultural. Nah, apabila ada yang tidak difahamkan, silakan dipertanyakan. Apabila kita ada salah, mohon dimaafkan. Cukup dari kami, semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.